Sidang perkara pidana militer dengan nomor 1793-P-M-G-2022-PMPLB siap dimulai. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Lapor acara sidang perkara pidana atas nama terdakwa Restu Leonardo CTP segera dimulai. Lanjutkan. Auditor siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Sidang pengadilan militer 2. Sriwijaya yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara pidana atas nama Leonardo, pangkat Letnan 1, NRP 21960377880574 pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Auditor, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Tegap gerak, setengah lonceng kanan gerak, tegap gerak, hormat gerak, tegap gerak, lapor. Petugas menghadapkan terdakwa ke ruang sidang. Balik depan. Siap. Terdakwa, apakah terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat? Siap, sehat Yang Mulia. Sebelum pemeriksaan dimulai, saya akan memeriksa identitas terdakwa. Apakah yang saya tanyakan supaya dijawab dengan sebenar-benarnya? Siap Yang Mulia. Nama Leonardo, pangkat Letnan 1, NRP 219637780574, jabatan Pangdam 2 Sriwijaya, tempat tanggal lahir Palembang 21 Mei 1974, warga negaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat tempat tinggal asrama Skojo, Blok M nomor 03 RT 04 RW 9 Palembang. Terdakwa, apakah sudah mengerti mengapa pada saat ini dihadapkan di depan sidang pengadilan militer? Siap, mengerti Yang Mulia. Dalam perkara apa? Dalam perkara hak-hak yang orang lain Yang Mulia. Apakah dalam menghadapi perkara ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Siap, didampingi Yang Mulia. Siapa penasihat hukumnya? Siap, Kapten Seri Agustina dan Kapten Umun Injil Injilsar Yang Mulia. Pada saudara penasihat hukum, silakan memberikan surat kuasa pada majelis. Siap, Yang Mulia. Silakan kembali ke depan. Apakah terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan? Siap, pernah Yang Mulia. Kalau pernah, berapa hari? Siap, 20 hari Yang Mulia. Sejak kapan terdakwa ditahan? Sejak tanggal 17 Februari sampai dengan 20 Maret 2020 Yang Mulia. Apakah dalam perkara ini terdakwa sudah membaca surat dakwaan auditor? Siap, sudah Yang Mulia. Walaupun terdakwa sudah pernah membaca surat dakwaan dari auditor tetap akan membacakan surat dakwaan tersebut. Oleh karena itu, terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam sidang dan upaya memberikan keterangan yang benar. Auditor, silakan membacakan surat dakwaan. Siap, Yang Mulia. Auditorat Jenderal TNI, Auditorat Militer 1/05 Palembang. Untuk keadilan. Surat dakwaan nomor SDAK /35/4/2020
Auditor militer pada Auditorat Militer 1/05. 1. Berdasarkan keputusan Pangdam 2 Sriwijaya selaku Papera nomor Kep/20/4/2020 tanggal 15 April 2020 tentang penyerahan perkara dan setelah mempelajari berkas terdakwa. Nama lengkap Leonardo, pangkat NLP, Letu Kapten /2196037780574. Jabatan Kaur Tatematik Siladetatok. Kesatuan Topdam 2 Sriwijaya. Tempat tanggal lahir Palembang 21/1974. Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Alamat tempat tinggal Asrama Skojo Blok N nomor 3 RT 4 RW 09 Palembang. Terdakwa ditahan selama 20 tahun hari TMT 17 Februari 2020 sampai dengan 7 Maret 2020 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Katopdam 2 Sriwijaya selaku Ankum nomor Kep/01/3/2020 tanggal 17 Februari 2020 selanjutnya dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 8 Maret 2020. Berdasarkan surat keputusan pembebasan penahanan dari Katopdam 2 Sriwijaya selaku Ankum nomor Kep/02/3/2021 tanggal 2 Maret 2020. 2. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadap terdakwa tersebut ke persidangan pengadilan militer 1/04 Palembang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut. Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana disebut di bawah ini, yaitu tanggal 20 bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 bulan Februari tahun 2020. Setidak-tidaknya pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di markas Topdam 2 Sriwijaya atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum pengadilan militer 1/04 Palembang telah melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih dari 3 hari. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Leonardo masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan September tahun 1995 melalui pendidikan secabang PK dilantik pada bulan Maret 1996. Setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan topografi Pusdiktok Koordinator di Solo, Jawa Tengah bulan Maret 1996 dan selesai pendidikan kejuruan pada bulan Agustus 1996, kemudian berdinas di Rektorat Topografi AD sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2013, kemudian dari tahun 2014 sampai dengan sekarang terdakwa berdinas di Topdam 2 Sriwijaya sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini. B. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dilaksanakan apel pagi di lapangan Topdam 2 Sriwijaya yang diambil oleh Pawas atas nama Mayor Kapten Adirman. Kemudian diketahui bahwa terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Saat itu saksi satu Elisa Dwi Amelia sedang melaksanakan piket. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa dihubungi oleh Katopdam 2 Sriwijaya atas nama Kolonel Kapten
diperintahkan oleh Kapten 2 Garis Miring Sriwijaya atas nama Kolonel Kapten Insinyur Amirullah Idris untuk mengecek ke rumah terdakwa yang beralamat di Asrama Sukojo. Setelah saksi kedua tiba di rumah terdakwa, saksi kedua hanya bertemu dengan istrinya. Kemudian saksi kedua menanyakan keberadaan terdakwa ke istrinya. Namun istri terdakwa menerangkan bahwa sejak hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 terdakwa tidak kembali ke rumah dan istrinya tidak mengetahui keberadaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 terdakwa kembali ke Satuan Perdam 2 Sriwijaya dan menghadap Polres Perdam 2 Sriwijaya. Terdakwa dinasihati agar tidak melakukan tindak pidana militer lagi dan tidak dilakukan penahanan. Kemudian pihak satuan langsung melaporkan ke Komandan Atas dan ke Pemdam 2 Sriwijaya. F. Bahwa terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa izin terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 atau selama 17 hari. G. Bahwa penyebab terdakwa tidak hadir tanpa izin karena terdakwa memiliki permasalahan hutang piutang dengan saudari Maya PNS Pemprov Palembang sebesar 15 juta rupiah dan baru bisa mengembalikan uang saudara Maya sebesar 7.500.000 rupiah dan karena terdakwa belum memiliki uang sehingga sisanya uang tersebut belum dikembalikan. H. Bahwa selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer. Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke 1 KUHPN. 3. Mengingat A. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 130. D. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. C. Peraturan Panglima TNI Nomor 7 Tahun 2018 tentang nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum peradilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran, serta auditorat militer tinggi, dan auditorat militer pertempuran. 4. Menuntut agar perkara terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa dan diadili di persidangan pengadilan militer 1/04 Palembang dengan permohonan A. Dipanggil dan dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara ini. Kemudian menunjuk saksi 1 nama lengkap Cindy Septiri Sinawati, 2 nama lengkap Elisa Dwi Amelia. Kemudian B. Diajukan ke persidangan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Yang pertama, surat-surat 1 lembar daftar absensi atas nama terdakwa yaitu CTP Leonardo NRP 19037788054 Kaur Tematik Silada Tato Kapten 2 Sriwijaya Palembang 20 April 2020 Auditor Militer. Terima kasih. Apakah terdakwa sudah mengerti isi surat dakwaan tersebut? Siap, mengerti Yang Mulia. Apakah terdakwa akan mengajukan keberatan atau eksepsi? Siap, mengajukan keberatan Yang Mulia. Maka daripada itu silakan terdakwa duduk di samping penasihat hukum sambil berkoordinasi untuk menyampaikan eksepsinya. Silakan. Siap. Dalam perkara pidana terdakwa Leonardo Letu CTP, Majelis Hakim yang Mulia, Saudari Auditor Militer yang kami hormati, perkenalkanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Sherly Agustina SH, pangkat Letda CHK, jabatan Anlak Bankum 211 Lakdum Bankum, Kesatuan Pundam 2 Sriwijaya. Dan rekan saya, nama Mbun Angelina Lestari SH, pangkat Letda CHK, jabatan Paunim Duk Bankum Sidu Bankum, Kesatuan Pundam 2 Sriwijaya. Berdasarkan surat perintah Kahundam 2 Sriwijaya nomor T/16/16/2020 tanggal 15 Maret 2022 dan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2022 bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama terdakwa Letu CTP Leonardo NRP 2196031
880574. Kaos Tematik Kopdam 2 Sriwijaya. Sebelumnya, terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang dengan sabar dan teliti telah memimpin jalannya persidangan, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar dalam rangka menemukan kebenaran material. Dan tak lupa pula, kami sampaikan ucapan terima kasih juga kepada saudari auditor militer yang telah berupaya mengungkap fakta-fakta dalam persidangan ini yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah kami penasihat hukum mencermati jalannya persidangan di mana telah terungkap fakta-fakta yang telah didakwakan oleh saudari auditor militer, maka pada kesempatan ini kami mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan. Yang kedua, terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin selama berdinas sebelum perkara ini terjadi. Dan yang keempat, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak. Atas pertimbangan tersebut di atas, kami penasihat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa. Demikian permohonan keringanan hukuman ini kami bacakan dalam persidangan di Pengadilan Militer 104 Palembang pada hari ini. Hormat kami sebagai penasihat hukum terdakwa Sherly Agustina SH dan Mun Angel Indah Lestari SH. Auditor, bagaimana tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa? Majelis Hakim yang terhormat, sebagai auditor kami telah diangkat berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor SKP/7/7/2004 tanggal 4 Agustus 2004 dan telah disumpah berdasarkan ketentuan undang-undang selanjutnya menandatangani berita acara penyumpahan tanggal 10 Oktober 2004 di hadapan Auditor Jenderal TNI. Dengan demikian, kami berhak dan berwenang untuk mengajukan surat dakwaan dalam perkara ini dan tetap pada dakwaan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih auditor. Selanjutnya, untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim dalam mengadakan musyawarah guna mempertimbangkan eksepsi penasihat hukum dan tanggapan auditor atas eksepsi tersebut, maka sidang akan ditunda. Memerintahkan kepada auditor agar terdakwa dibawa ke ruang sidang. Auditor, silakan terdakwa dibawa ke ruang sidang. Petugas, bawa keluar terdakwa ke ruang sidang. Hormat, apa saya membawa terdakwa keluar sidang? Kerjakan. Ya, lakukan. Apakah para saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah dan sudah hadir pada saat ini? Siap, sudah yang mulia. Kalau sudah hadir, adakan para saksi ke ruang sidang. Siap, petugas, hadapkan 2 orang saksi ke dalam ruang sidang. Berat, mati ketua, hormat berat. Tegak berat. Lapor siap membawa para saksi ke ruang sidang. Kembali cepat. Siap. Para saksi, apakah dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, yang mulia. Sebelum para saksi membacakan persaksiannya, saya akan terlebih dahulu bacakan identitas para saksi. Saksi yang pertama, nama Silihet Lisnawati, pangkat Kapten Infanteri, NRP 640831, jabatan dan bantuan Kesatuan Ankum
Kodam 2 Sriwijaya. Tempat tanggal lahir Semarang 3 Mei 1974. Jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, alamat asrama unit Korem Palembang. Saksi 2, nama Elisa Dwi Amalia, pangkat Siasan 2, NLP 927501, jabatan Propos Kesatuan di Kodam 2 Sriwijaya, Palembang. Tempat tanggal lahir Semarang 21 Juni 1985. Jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, alamat asrama unit Jalan Kenten, Kota Palembang. Para saksi, apakah para saksi sudah mengerti mengapa pada hari ini dihadapkan di depan sidang pengadilan militer? Siap mengerti yang mulia. Kalau sudah mengerti, dalam perkara apa? Siap yang mulia dalam perkara melakukan hal-hal tidak baik. Apakah para saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Siap tidak mulia. Auditor, siapkan rohaniwan untuk penyumpahan. Juru sumpah dimohon untuk menghadapkan ke ruang pengadilan untuk menyumpah para saksi. Untuk para saksi, diharapkan mengikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai dalam pemeriksaan tingkat pertama dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana atas nama Leonardo Leonardo akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Saksi dalam persidangan ini memberikan keterangan tentang kejadian yang sebenarnya, yaitu apa yang dilihat, didengar, atau yang dialami sendiri oleh para saksi. Saksi 1, Saudari Sidisya Trisawati agar tinggal tetap di tempat, dan saksi 2 silakan keluar persidangan. Silakan. Silakan hakim meminta 1 untuk bertanya pada saksi 1. Baik, terima kasih Ketua Hakim telah memberi kesempatan. Untuk saudari saksi, seberapa dekatnya saudari dengan terdakwa? Siap, hanya sebatas teman di kesatuan. Baik, tahu saudari bagaimana tingkah laku saudara terdakwa selama di kesatuan? Siap, seperti biasa baik, cuma agak temperamen. Baik, terima kasih. Bagi Ketua Hakim ini. Pemeriksaan saksi dianggap telah selesai. Pemeriksaan saksi 1 selesai. Silakan saksi 1 duduk di tempat yang telah disiapkan. Auditor, hadapkan saksi kedua ke ruang sidang. Petugas hadapkan saksi kedua ke ruang sidang. Para hakim ketua hormat gerak, tegak gerak, lapor, siap membawa saksi ke ruang sidang. Balik cepat. Siap laksanakan. Silakan anggota hakim kedua untuk bertanya pada saksi kedua. Baiklah, saya akan bertanya, seberapa dekat saudari dengan terdakwa? Hanya sebagai teman di kesatuan yang mulia. Pengetahuannya bagaimana tingkah laku saudari saudara terdakwa? Sedikit pendiam dan jarang bergaul yang mulia. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Pemeriksaan saksi kedua dianggap selesai. Silakan saksi kedua kembali ke tempat yang telah ditentukan. Masih anugerah. Silakan duduk di kursi pemeriksaan. Siap, Yang Mulia. Terdakwa dalam pemeriksaan agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
Coba jelaskan secara singkat sejak kapan terdakwa menjadi prajurit TNI. Sejak tanggal 12 Maret 1995 yang mulia. Coba saudara sedikit jelaskan perkara yang menjadikan saudara sebagai terdakwa. Karena kasus hal-hal yang kurang baik yang mulia. Pertanyaan untuk saudara terdakwa. Apakah terdakwa pada saat melakukan hal-hal yang kurang baik sudah direncanakan terlebih dahulu? Siap, benar yang mulia. Silakan untuk auditor bertanya-tanya pada terdakwa. Cukup, terima kasih yang mulia. Baik, penasihat hukum ada pertanyaan? Cukup, terima kasih yang mulia. Pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa dinyatakan selesai. Selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap barang bukti. Auditor, apakah dalam perkara ini ada barang bukti yang diajukan ke persidangan? Siap, ada yang mulia. Bukti surat-surat. Auditor, agar barang bukti tersebut diperlihatkan. Auditor, silakan bawa ke depan bukti-buktinya. Siap yang mulia. Silakan duduk balik Pak. Terima kasih karena pemeriksaan terhadap para saksi, terdakwa dan barang bukti dinyatakan selesai. Selanjutnya akan dibacakan tuntutan. Auditor, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap, sudah yang mulia. Auditor, silakan membacakan tuntutannya. Terdakwa silakan berdiri, sikap sempurna di hadapan majelis hakim. Siap, yang mulia. Auditora Jenderal TNI, Auditora Militer 1/04 Palembang. Untuk keadilan, tuntutan Hakim Ketua dan para hakim anggota yang berhormat, setelah dengan seksama mengikuti jalannya sidang pengadilan militer 1/04 yang bersidang di Palembang, maka tibalah saatnya bagi kami untuk mengucapkan tuntutan. Pada saat ini, izinkanlah kami menyampaikan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Jalannya sidang selama ini dalam memeriksa kebenaran terhadap perbuatan-perbuatan yang kami dakwakan terhadap diri terdakwa tetap terpelihara dengan tertib dan tenang serta penuh berkesan. Hemat kami itu semua berkat pimpinan
mengaku siap. Sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa masih belum hadir di kesatuan. 3. Bahwa benar saksi mengetahui penyebab terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ada permasalahan tentang piutang. 4. Bahwa benar saksi mengetahui upaya yang dilakukan oleh kesatuan, yakni melakukan pencarian ke rumah maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi terdakwa sehubungan dengan tidak hadir tanpa izin yang dilakukan terdakwa. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2020, Kapolda 2 Sriwijaya menghubungi via telepon memerintahkan kepada terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan. Namun terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dan baru kembali ke kesatuan menghadap Kasitun Kapolda 2 Sriwijaya pada tanggal 23 Februari 2020. 5. Bahwa benar setelah terdakwa kembali, saksi diperintahkan oleh Wakapolda 2 Sriwijaya untuk mengambil keterangan BAP kesatuan terhadap terdakwa lalu melimpahkan perkaranya ke polisi militer. 6. Bahwa benar saat terdakwa meninggalkan kesatuan Kapolda 2 Sriwijaya, kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan situasi negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sidang pengadilan yang terhormat. Selama pemeriksaan dalam sidang, terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa Letu Kapten NRP 21960377880574 adalah anggota TNI AD. Pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini, terdakwa masih aktif berdinas di Kopdam 2 Sriwijaya dengan jabatan Paurta Tematik Kopdam 2 Sriwijaya. 2. Bahwa benar terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020. 3. Bahwa benar penyebab terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 7 Februari 2020 dikarenakan terdakwa merasa malu memiliki hutang piutang sejumlah 15 juta rupiah kepada saudara Maya PNS Pemprov Palembang. Dari jumlah tersebut terdakwa sudah membayar sejumlah 7.500.000 rupiah. 4. Bahwa benar terdakwa tidak pernah menghadap yang tertua di bagian untuk melaksanakan God Raport sampai kepada Kapolda 2 Sriwijaya dan hal ini tidak dilaksanakan oleh terdakwa. 5. Bahwa benar terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin kurang lebih selama 17 hari secara berturut-turut dan tidak ada membawa barang inventaris kesatuan. 6. Bahwa benar akibat terdakwa tidak masuk telah mengganggu pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan terdakwa harus digantikan oleh orang lain. 7. Bahwa benar saat terdakwa meninggalkan kesatuan Kopdam 2 Sriwijaya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan situasi negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. Pemeriksaan barang bukti diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini berupa 1. Surat-surat. 1 lembar absensi atas nama terdakwa Letu Kapten Leonardo NRP 21960377880574 sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020. 2. Barang-barang nihil. Hakim Ketua dan para hakim anggota yang terhormat, dari keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah dan keterangan terdakwa disertai alat bukti yang diajukan di depan sidang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa Letu Kapten NRP 21960377560574 adalah anggota TNI AD. Pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini, terdakwa masih aktif berdinas di Kopdam 2 Sriwijaya dengan jabatan Paurta Tematik Kopdam 2 Sriwijaya. 2. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh kesatuan yakni melakukan pencarian ke rumah maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi terdakwa
tanpa izin yang dilakukan terdakwa. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2020, Katopdam 2 Sriwijaya menghubungi via telepon, memerintahkan kepada terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan, namun terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dan baru kembali ke kesatuan menghadap Kasitub Kopdam 2 Sriwijaya pada tanggal 23 Februari 2020. 3. Bahwa benar penyebab terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Januari 2020 telah sampai dengan 7 Februari 2020. Dikarenakan terdakwa merasa malu memiliki utang piutang sejumlah 15 juta rupiah kepada saudara Maya PNS Pemprov Palembang. Dari sejumlah tersebut terdakwa sudah membayar sejumlah 7.500.000 rupiah. 4. Bahwa benar prosedur perizinan di kesatuan seharusnya terdakwa menghadap yang tertua di bagian dan melaksanakan korprapor sampai kepada Katopdam 2 Sriwijaya dan hal ini tidak dilaksanakan oleh terdakwa. 5. Bahwa benar terdakwa tidak pernah menghadap yang tertua di bagian untuk melaksanakan korprapor sampai dengan Katopdam 2 Sriwijaya dan hal ini tidak dilaksanakan oleh terdakwa. 6. Bahwa benar terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin kurang lebih selama 17 hari secara berturut-turut dan tidak ada membawa barang inventaris kesatuan. 7. Bahwa benar akibat terdakwa tidak masuk telah mengganggu pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan terdakwa harus digantikan oleh orang lain. 8. Bahwa benar saat terdakwa meninggalkan kesatuan Kopdam 2 Sriwijaya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan situasi negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. Sidang pengadilan yang terhormat, dari rangkaian fakta sebagaimana kami uraikan di atas, izinkanlah kami mengkaji sampai di mana terpenuhinya unsur-unsur delik seperti dirumuskan dalam dakwaan kami, bahwa dakwaan auditor militer yakni pasal 686 ke 1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Unsur ke-1, militer. Unsur kedua, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin. Unsur ketiga, dalam waktu damai. Unsur keempat, minimal 1 hari dan tidak lama dari 30 hari. Unsur ke-1, militer. Militer atau miles berasal dari bahasa Yunani yang berarti seorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Dalam perundang-undangan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sidang pengadilan yang terhormat, berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin. Apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih dari 30 hari. Sidang pengadilan yang terhormat, sebelum meningkat kepada bagian akhir dari tuntutan ini, izinkanlah kami mengutarakan masalah-masalah lain yang langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap tuntutan kami, antara lain mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang meringankan, yang pertama, terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya. 2. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak melaksanakan perintah Katopdam 2 Sriwijaya untuk kembali ke kesatuan. Sidang pengadilan yang terhormat, sampailah kini akhir tuntutan kami berdasarkan uraian-uraian di atas. Kami mohon agar pengadilan militer 1/04 Palembang yang sidang hari ini menyatakan terdakwa Letu CTP Leonardo terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin dengan mengingat pasal 86 ke 1 KUHPM dan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Selanjutnya kami mohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, 1 lembar absensi atas nama terdakwa, NRP 21961377687574 sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020. Mohon tetap dilakukan dalam berkas perkara. 2. Barang-barang nihil. Dimohon terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp15.000. Demikian tuntutan kami. Kemudian kami serahkan
terdakwa sudah mengerti dengan tuntutan auditor? Siap, mengerti yang mulia. Apakah terdakwa akan mengajukan pembelaan atas tuntutan auditor tersebut? Siap, tidak yang mulia. Dikarenakan saudara terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan auditor tersebut, maka acara pemeriksaan dinyatakan selesai. Untuk memberikan kesempatan musyawarah majelis hakim guna mengambil putusan terhadap tuntutan auditor pembelaan yang tidak diajukan, maka sidang akan tunda. Memerintahkan kepada auditor agar terdakwa dibawa keluar sidang. Auditor, silakan terdakwa dibawa keluar sidang. Kepada auditor agar terdakwa dibawa keluar sidang. Auditor, silakan terdakwa dibawa keluar sidang. Petugas, bawa keluar terdakwa ke ruang sidang. Hormat, apa saya membawa terdakwa keluar sidang? Kerjakan. Ya, lakukan. Untuk mengadakan musyawarah majelis hakim guna mengambil putusan, maka sidang ditunda selama 30 menit. Militer 2. Sriwijaya yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara pidana atas nama Leonardo, pangkat Letnan 1, NRP 21960377880574 pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022. Saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa silakan duduk. Siap yang mulia. Terdakwa, apakah hari ini dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti sidang lanjutan? Siap, yang mulia. Agenda hari ini adalah putusan dari majelis hakim. Silakan saudara mendengarkan. Putusan nomor 33, keputusan Pengadilan Militer 104 Angkatan Darat 4/2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Militer 1/04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2020 dalam perkara terdakwa nama lengkap Leonardo, pangkat NRP Letu CTP 219037788054, jabatan kau tematik Sila Dato Kesatuan Kopdam 2 Sriwijaya, tanggal lahir Palembang 29 Mei 1974, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Asrama Sukojo, Blok E nomor 03 RT 04 RW 9, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Terdakwa ditahan oleh 1. Kapolda 2 Sriwijaya terdakwa antum selama 20 hari sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 berdasarkan keputusan penahanan sementara nomor keputusan nomor 1/3/2020 tanggal 17 Februari 2020. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 8 Maret 2020 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dari Kapolda 2 Sriwijaya selaku antum nomor keputusan 02/3/2020 tanggal 2 Maret 2020. Membaca dan seterusnya, mendengar dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat pasal 86 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, pasal 190 ayat 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Dinyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu Leonardo Letu CTP NRP 1903778800574 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 hari tidak lebih lama dari 30 hari. 2. Memenjara terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan
menetapkan selama waktu terdakwa berada di dalam penahanan, sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3. Menetapkan barang bukti berupa surat, 1 lembar daftar absen atas nama terdakwa tetap dikekalkan dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara pada terdakwa sejumlah Rp15.000. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2020 dalam musyawarah majelis hakim oleh Dr. Febrian Said SMH, Letnan Kolonel IHK NRP 11990035 5080 sebagai hakim ketua, serta Letnan Kolonel Bayu Anggara SH, Letnan Kolonel Bayu Alfairi, dan Nesaliana Anggraini SK Mayor THK NRP 63671 masing-masing sebagai hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 yang diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas. Auditor militer B. Pitasari SK Mayor THK NRP 11050025 52 Panitera pengganti Nesaliana Anggraini SH Letu CHK NRP 2100 15 1607 serta diadakan umum dan terdakwa atas nama Hakim Ketua Dr. Haji Febrian Said SMH, Letnan Kolonel CHK NRP 1190 0535 5080. Panitera pengganti Nesaliana Anggraini SH Letnan 1 CHK NRP 2100 15 16 077. Apakah sudah mengerti tentang putusan majelis hakim? Siap, mengerti yang mulia. Setelah mengetahui putusan majelis hakim, akan saya beritahukan mengenai hak terdakwa. Pertama, hak untuk menyatakan menerima putusan. Kedua, hak untuk menyatakan berpikir sebelum menyatakan menerima atau menolak. 3, hak untuk menyatakan menolak putusan dan menyatakan banding dalam jangka waktu 7 hari. Silakan terdakwa berkoordinasi dengan penasihat hukum. Siap, yang mulia. Silakan berkoordinasi terlebih dahulu. Setelah berkoordinasi, silakan saudara kembali ke tempat. Bagaimana terdakwa? Apakah akan banding? Ya, yang mulia. Bagaimana tanggapan auditor terhadap putusan majelis hakim? Siap dipikir-pikir yang mulia. Karena terdakwa atau penasihat hukum dan auditor telah memberikan jawaban atau tanggapan terhadap putusan majelis hakim, maka sidang dinyatakan selesai. Silakan kepada auditor agar terdakwa dibawa ke ruang sidang. Auditor silakan terdakwa dibawa ke ruang sidang. Petugas, bawa keluar terdakwa ke ruang sidang. Hormat, apa saya membawa terdakwa keluar sidang? Kerjakan. Ya, lakukan. Lapor acara sidang perkara pidana atas nama terdakwa Letu Leonardo CCP telah selesai. Laporan selesai. Laporan saya terima, kembali ke tempat. Siap. Sidang Pengadilan Militer 2 Palembang. Bersidang di Palembang, memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara pidana atas nama Letu Leonardo telah selesai dan saya nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang sidang.